apa makna dosa dalam agama kita? Indikasi dosa itu ada dua. Setiap kita melakukan sebuah perbuatan, sebuah ucapan, sebuah perilaku, kalau ada dua indikasi ini, biasanya itu dosa. Kata Nabi SAW, al-ithmu ma haka fi nafsik. Yang namanya dosa adalah sesuatu yang membuat hatimu, jiwamu gundah, galau, ragu-ragu, ketidaknyamanan di hati. Ada seorang mengucapkan satu kalimat, setelah dia ucapkan hatinya merasa gelisah. Jangan-jangan ucapan itu adalah bagian dari dosa. Ada orang melakukan sebuah perbuatan, mungkin dia mencari nafkah, mencari rezeki. Namun setiap dia cari rezeki, rasanya hati saya, Ustadz, tidak tenang. Setiap saya masuk kantor, setiap saya transaksi, setiap saya berjual beli, rasanya ada yang tidak nyaman di hati saya. Nah, biasanya ketidaknyamanan di hati itu indikasi dari sebuah dosa. Makanya wanita, seorang istri yang salehah, ketika dia berbuat dosa kepada suaminya, dia nggak bakal bisa tidur nyenyak tuh, Bu. Tapi nggak tahu lah ya kalau ibu-ibu di sini, saking seringnya berantem, nggak terasa lagi berbuat dosa sama suami. Makanya Nabi mengatakan, la'anallah, semoga Allah melaknat para wanita yang tidur di malam hari dalam kondisi suaminya murka kepadanya. Ibu tidur nyenyak, pakai ngorok lagi misalnya, padahal hati suami sedang marah-marahnya sama kita. Apalagi kalau ibu yang salah. Maka jangan pernah tidur sampai Allah meridhai perbuatan kita kepada suami kita. Jangan pernah tidur sampai suami kita mengatakan, aku maafkan kesalahanmu hari ini. Itu kalau wanita masih di atas fitrah. Tapi kalau wanita sudah di luar fitrahnya, dibuangnya agamanya, dibuangnya imannya, tidur nyenyak, walaupun suami dalam kondisi marah. Ini satu contoh. Ada seorang misalnya melakukan transaksi jual beli, gelisah di hati dia, indikasi sebuah dosa. Karena yang namanya kebaikan ketika dilakukan mendatangkan kenyamanan di hati. Itu kebaikan, Pak. Ada orang membantu orang lain, setiap dia bantu orang hatinya gelisah. Itu ada sesuatu pada bantuan itu berarti. Setiap dia menolong saudaranya yang miskin, gak muncul rasa tenang di hati. Jangan-jangan sedekah itu bukan dari sumber yang halal. Ingat, janji Allah kepada orang yang berbuat baik, Allah tanamkan di hatinya ketenangan. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum li dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman, Allah akan masukkan di dalam hatinya ketenangan. Tenang. Dan orang tidak akan pernah tenang kecuali dia orang-orang yang sering berzikir kepada Allah. Itu satu, ingat itu. Indikasi yang kedua dari dosa, wa karihta ayyattali'a 'alaikan nas. Biasanya dosa itu indikasi yang kedua, kita tidak suka, kita benci, atau kita takut kalau ada orang yang mengetahui perbuatan kita. Sembunyi-sembunyi melakukan sebuah perbuatan, sembunyi-sembunyi melakukan sebuah sikap yang kita kalau orang tahu kita tidak suka. Ada pencuri yang suka diketahui ketika dia mencuri, Bu? Ada nggak pencuri gitu?
Ketika mencuri dia pengen orang tahu dia pencurinya. Tidak ada. Setiap orang yang berbuat dosa, dia pasti tidak suka orang tahu dia melakukan itu. Nah, ini kita ingat Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Hiduplah di permukaan bumi dengan selalu menimbang dua perkara ini. Pertama dari segi ilmu, kalau jelas halal, ingat yang kedua. Ketika sesuatu yang halal menggelisahkan hati, berarti belum tentu itu halal. Belum tentu itu kebaikan. Atau hati kita tenang, tapi kalau orang lain tahu, kita nggak suka. Atau kita benci. Ini di luar pembahasan amal soleh ya. Sedekah sembunyi-sembunyi, orang tahu kita nggak suka, wajar. Tapi yang dimaksud di sini apa? Seorang yang tidak suka kalau perbuatannya orang lain tahu. Karena yang dia lakukan bagian dari perbuatan yang buruk. Bantu yuk operasional rumah dakwah Al-Hujah dan terselenggaranya kajian serta dakwah Al-Hujah dengan menjadi donatur tetap setiap bulan berinfak Rp30.000. Dengan infaknya setiap bulan Rp30.000, insya Allah akan membantu dakwah Al-Hujah dan jadikan ini amalan yang istiqomah yang dilakukan terus-menerus atau kontinu. Allah mencintai amalan yang istiqomah walaupun sedikit. Terus istiqomah setiap bulan, jangan berhenti. Karena Allah mencintai hambanya yang istiqomah. Dan insya Allah ini akan menjadi amal soleh jariah dengan menyebarnya ilmu yang bermanfaat. Yuk salurkan amalan istiqomahnya setiap tanggal 3 setiap bulannya melalui